Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang angka dan bilangan dalam bahasa Jepang. Nah, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing ya sama beberapa angka mungkin dan kata bantu bilangan dalam bahasa Jepang. Konbanwa minasan, genki desu ka? こんばんは、先生。Bo Sensei. Hai, kyou wa suji wo benkyou shimasu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang angka, yaitu suji ya. Hai, minasan, mo wakarimashita ka? Teman-teman, apakah udah mengerti tentang angka dan bilangan? Pasti udah tahu lah ya, angka 1 sampai 10. Bisa ya? Ya. Mm. Hai, oke. Nah, hajimeru mae ni chotto kikitai. Minasan, dono suji ga ichiban desuki desu ka? Nah, ini ada angka 0 sampai angka 10. Watashi wa 11 ga ichiban desuki desu. Kalau aku tuh paling suka angka 11. Coba kalau misalkan aku tanya, Hamada-san, dono suji ga ichiban desuki desu ka? 私は8が一番大好きです。そうかな。8が一番大好きです。Oke, hai, Sugi wa Cepi-san. Cepi-san iru? Sensei hadir. Hai, はい、チェ Cepi-san. ピさん。Dono suji ga ichiban daisuki desu ka? Watashi wa Rokuga Ichiban Daisuki desu. So kana. Hai, Sugi wa. Coto ima. Sekarang Cepi-san tanya ke Pak Rizal-san. Coba. Angka berapa yang paling disuka? Rizal-san, Dono Saya Suji wa Ichiban Daisuki desu ka? Nah, Watashi wa ichi ga ichiban daisuki desu. so kana. Hai, Sugi wa. Pak Rizal-san. Coba tanya ke Febrian-san. Febrian-san, dono suji ga ichiban daisuki desu. Watashi wa nanatsu ga ichiban daisuki desu. So kana. Nana ga ichiban daisuki desu. Hai. Oke, nah sekarang karena kita akan belajar tentang angka dan bilangan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman melihat angka dalam bahasa Jepang itu, untuk penulisan angkanya itu sama aja sebenarnya ya, sama Indonesia kalau bentuk Romawi. Nah, tapi dalam bahasa Jepang itu ada juga yang namanya bentuk angka tapi dituliskan dalam bentuk simbol, yaitu kanji. Nah, jadi nggak semua angka itu tertulis seperti angka yang ini, 0 sampai 10 ya, tapi dia terkadang banyak tertulis dengan huruf kanji. Nah, ini kanji 0 ini biasanya itu seperti ini. Kalau bahasa serapannya itu zero. Zero itu dari bahasa Inggris ya. Nah, tapi kalau asli dari bahasa Jepangnya itu dia adalah rei. Kalau misalkan 1, ichi. Nah kan, ichi ya ini hiragananya. Dan ini kanjinya 1 ini. Nah, ini selanjutnya sampai ini sang yonggo roku nana shichi hachi kyu ju. Nah, ini teman-teman kalau bisa harus menghafalkan kanji utamanya dari angka 0 sampai angka 10. Nah, ini kalau misalkan angka 1 sampai 3 masih terlihat gampang ya, dilihat dari bentuk garisnya, ada 1 garis berarti angka 1. Kalau 2 garis berarti 2. Kalau 3 garis berarti itu adalah 3. Nah, mulai dari angka 4 ini dia agak berbeda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus di sini ada angka yang bisa disebut selain satu angka. Maksudnya kalau zero bisa diganti sama rei. Teman-teman boleh bilang zero atau rei. Terus ada juga yong atau si gitu kan. Nana atau shichi, kyu atau ku. Nah, sebenarnya teman-teman nanti boleh pakai yong, boleh pakai si, boleh pakai nana atau boleh pakai shichi. Oke. Nah, terus setelah angka 1 sampai 10 itu, teman-teman juga harus bisa mengetahui angka puluhan sampai ratusan. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu angka dasarnya ini, kesananya tinggal mengikuti ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan angka 10 itu kan ju ya. Nah, jadi kalau angka 20 sampai 100 sampai 90 dia tinggal mengikuti angka dasarnya. Niju, sangju, yongju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju ya. Nah, jadi tinggal mengikuti angka dasarnya 2 sampai 9. Nah, terus tinggal ada penambahan angka lagi yang baru yaitu hyaku, yaitu 100. Nah, jadi kalau 100 ini kita nggak bisa bilang juju ya, tapi dia ada penyebutan baru yaitu hyaku. Nah, untuk kanjinya sebenarnya kalau teman-teman bisa tahu kanjinya ini enak. Nah, ini jadi kanji angka 10, kalau terus teman-teman tahu nih kanji angka 2 sampai 9-nya, tinggal ditambah
kanji 10 di belakangnya. Jadi maknanya dia ini 20, 30, sampai 90. Dan ada kanji baru lagi yaitu dimulai dari angka 100. Nah, ini kanji angka 100, hyaku. Oke, coba sekarang aku pengen minta Yunusang, coba kalau bahasa Jepangnya angka 46 berapa? Yojuroku. Oke, yang Juroku. Sekarang coba Agung Sang. Agung Sang, kalau angka 66 berapa? Roku Juroku. Oke, Fitri Sang, kalau misalkan angka 53, bahasa Jepangnya apa? Gojusan. Oke. Hai, Imam Sang, kalau angka 38. Sanju Hachi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa teman-teman sudah hafal ya untuk penyebutan angka dari 1 sampai 99. Nah, nanti mulai dari angka 100 itu dia akan berbeda lagi gitu kan. Nah, mulai dari angka 100 itu adalah hyaku ya. Nah, untuk 200 itu teman-teman tinggal mengikuti angka 2-nya itu yaitu ni terus ditambah hyaku ya. Jadi ini hyaku. Kalau misalkan untuk angka 300, nah ini ada pembedaan apa ya istilahnya itu penyebutan. Jadi penyebutannya itu nggak sanghyaku, tapi dia ada B-nya, sanbyaku ya. Nah, ini udah dari sananya seperti itu ya, jadi sanbyaku. Nah, angka 400 tetap sama yaitu yonghyaku, 500 gohyaku. Nah, untuk 600 itu bukan rokuhyaku tapi ropyaku. 700 itu nanahyaku. Nah, 800 itu bukan hachihyaku, tapi hapyaku. 900 itu adalah kyuhyaku. Nah, ini mulai dari angka 1000 itu, dia ada penyebutan yang lain, yaitu adalah sen. Ya, sen itu adalah 1000. Nah, jadi untuk angka ratusan juga, dia tetap mengikuti angka dasarnya itu berapa, 1 sampai 9 berapa. Nah, tinggal ditambah yaku di akhirnya. Cuman yang membedakan ini buat teman-teman garis bawah ini catatan ya. Untuk angka 300, 600, dan 800 ya. Jadi bukan sang hyaku tapi sang byaku. Terus ini bukan roku hyaku tapi rob hyaku. Jadi ada perapatan kayak gitu kan. Hachi hyaku bukan tapi hap hyaku. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi angka 300, 500 sama 800. Nah, tapi kanjinya itu tetap sama ya. Kanjinya ini kan kanji 100 nih. Nih kanji 100. Nah, terus kanji dasar yang di depannya tetap sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinggal ditambah kanji 100 di akhirnya. Nah, jadi teman-teman walaupun kadang penyebutannya salah, tapi yang penting tahu nih kanjinya ini, oh ini kanji 300 nih. Cuman dibacanya aja jadi sambyaku. Oh ini kanji 600 nih, ini tahu nih ada kanji angka 6 sama kanji ratusan di akhirnya jadi 600. Nah, jadi kalau teman-teman udah tahu kanjinya itu enak. Nah, ini kita akan belajar juga, ini sebatas pengetahuan aja ya teman-teman ya. Jadi walaupun misalkan kita belum tentu menerima uang nyampe triliunan atau miliaran, tapi ya setidaknya kita tahu dulu aja cara penyebutannya ya. Nah, ini mulai dari angka 1000 itu tadi kan seng ya. Nah, jadi pecahan terbesar di Jepang itu uang ya, uangnya paling besar itu 10.000. Jadi nggak ada di Jepang itu uang nominalnya 100.000. Kalau di Indonesia kan ada 100.000 ya, 100.000 rupiah. Nah, tapi kalau di Jepang itu pecahan terbesar itu adalah 10.000 yen ya. Kalau di sana kan mata uangnya yen. Nah, ini adalah pecahan uang kertas terbesar yaitu 10.000 yen. Atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah ichimang. Nah, ini dimulai dari mang ini, dia disebutnya dari awal lagi, dari ichi. Jadi kita nggak bisa bilang 1000-nya ada 10. Kalau 1000-nya ada 10 kan kita bisa bilang juseng ya kan. Juseng itu artinya 10.000. Nah, salah. Tapi 10.000 itu bukan juseng, tapi ichimang. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti terkeleco kan istilahnya itu bisa salah nyebut ya. Jadi kita mulai lagi dari 10.000 itu adalah ichi ya, ichimang. Nah, 100.000 itu adalah jumang ya, bukan hyaku seng. Ya, kalau di kita kan bilangnya 100.000 ya kan. 100 itu hyaku, 1000 itu seng. Nah, tapi kalau di Jepang itu 10.000-nya itu ada 10. Jadi ju kan 10 kan, mang. Jumang. Nah, ini 1 juta. 1 juta itu dia angkanya dari hyaku 100. Hyakumang. Jadi 10.000-nya ini ada 100. Jadi hyakumang.
Nah, 10 juta. 10 juta itu adalah iseng. Jadi 10 ribunya itu ada 1000 iseng mang. Nah, ini mulai dari angka 100 juta ada penyebutannya sendiri, yaitu ichi oku. Oku itu dia adalah 100 juta, ichi oku. Nah, terus kalau misalkan 1 miliar, nah 10 miliar itu berarti 100 jutanya itu ada 10, yaitu ju oku. Nah, terus kalau misalkan 10 miliar, nah 10 miliar ini berarti si 100 jutanya itu dia ada 100, yaitu yaku oku. Kalau 100 miliar, yaitu 100 jutanya itu dia ada 1000, iseng oku. Dan untuk 1 triliun, yaitu icho. Nah, ini penyebutannya udah berbeda, yaitu icho. Yang artinya dia adalah 1 triliun. Nah, tapi sebatas teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui tentang angka-angka yang bakal sering ditemuin, itu paling maksimal nyampe 1 jutaan. Sampai jutaan mang. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nanti kalau dapat gaji, biasanya per bulan itu berapa ratus ribu yen gitu kan. Rata-rata biasanya kayak 240.000 yen, 200.000 yen, atau misalkan berapa mang gitu kan disebutnya. Ini jumang misalkan. Atau jugomang misalkan 150.000 yen gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat simulasi angka dari yang sederhana terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara pembuatan angkanya dalam bahasa Jepang itu kita harus bisa dari angka terkecil terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman tahu kan, ini angkanya angka 2 ya. Dalam bahasa Jepangnya itu adalah ni. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya 52, berarti sederhananya itu adalah teman-teman tinggal menambahkan angka 50 ditambah 2, ya kan? Dalam bahasa Jepangnya itu goju ni, ya. Jadi angka 52 itu adalah goju ni. Nah, terus selanjutnya, angka 352, yaitu penjumlahan dari angka 300 ditambah 50 ditambah 2. Nah, 300 itu sambyaku, 50 itu goju, dan 2 itu adalah ni. Jadi, bahasa Jepangnya 352 adalah penggabungan dari ini, sambyaku goju ni. Nah, ini masih bisa diikutin ya. Nah, selanjutnya, kalau angka 2352, berarti dia penggabungan dari angka, nah yang pertama 2000, niseng, 300, sanbyaku, 50, goju, 2. Nih. Nah, jadi 2352 itu adalah niseng, sanbyaku, goju, ni. Ya. Nah, yang mulai agak membingungkannya itu sebenarnya mulai dari angka puluhan ribu. Nah, angka puluhan ribu ini kita nggak bisa bilang 42.000, tapi harus kita pisah lagi dari 40.000. Nah, 40.000 itu dia adalah yongmang. 2.000 itu adalah niseng. 300 itu adalah sanbyaku. 50 itu adalah goju. Dan 2 itu adalah ni. Nah, jadi 42.352 itu dia adalah yongmang, niseng, sanbyaku, goju, ni. Nah, ini selanjutnya ada angka 942.352. Nah, ini kan berarti kita dimulainya itu dengan angka mangnya dulu ya. Mang itu per 10.000 tadi. Nah, di sini kita bisa pecah. Nah, ini dengan angka 940.000 itu dia adalah 10 ribunya ada 94, ya kan? Nah, jadi dia disebutnya Hyujuyong. Hyujuyong itu 94, baru 10 ribunya itu dia adalah mang. Nah, baru angka 2000, niseng, baru angka 300, sanbyaku, terus angka 50, yaitu goju, dan angka 2, yaitu ni. Nah, jadi angka 942, 352 itu adalah Kyujuyongmang, niseng, sanbyaku, goju, ni. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu dimulai dari angka per 10 ribunya dulu, mangnya ini. Nah, kita paling belajar sampai ratusan ribu dulu aja. Nah, selanjutnya kata bantu bilangan. Nah, kata bantu bilangan itu banyak ya dalam bahasa Jepang itu. Nah, di sini aku akan hanya memberitahu beberapa kata bantu bilangan. Nah, di sini salah satunya adalah kata bantu bilangan untuk benda yang tidak terlalu besar. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi di sini kan kadang kita menyebutkan angka untuk suatu benda ya. Nah, kalau misalkan di sini ada contohnya telur. Nah, telur itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan biasanya disebut 3 buah telur, 2 buah telur, 4 buah telur gitu kan.
Nah, dalam bahasa Jepang pun sama seperti itu. Ada penyebutan kata bantu bilangan seperti buah kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, untuk benda-benda yang tidak terlalu besar, nah contohnya ini telur kan termasuk kecil ya. Dia pakainya ko di akhirnya. Nah, di sini tamago ga sanko arimas. Ada 3 buah telur. Jadi sanko. Nah, itu dimulainya itu dari angka 1. Nah, angka 1 itu bukan ichiko, tapi dia disebutnya adalah iko. Nah, iko itu artinya 1 buah. Ya, 1 buah telur. Nah, kalau misalkan angka 2 sampai angka 5 itu sama. Niko, Sanko, Yongko, Goko, ya kan? Kalau misalkan angka 6, dia dimulai dari Roko, bukan Rokuko. Ya. Nah, kalau 7, Nanako. Kalau 8, nah, kalau 8 ini teman-teman bisa nyebut Hako dan Hachiko, nggak apa-apa. Nah, terus ini ada Kyuko, ya kan? Juko, ada Jiko. Nah, ini 10. Nah, kalau misalkan nanya berapa buah, ya kan? Nah, berarti kalau berapa buah kita tinggal menambahkan nanko ya. Nah, selanjutnya, nah kata bantu bilangan untuk jumlah kali. Maksud jumlah kali di sini dia adalah kayak berapa kali kita melakukan ya. Nah, ini contohnya ada oinori. Oinori itu beribadah atau mungkin kalau dalam kita yang Islam itu sholat ya. Gokai oinori simas, beribadah 5 kali dalam sehari ya. Nah, contohnya di sini untuk angkanya itu sebenarnya sama mengikuti. Nah, cuman di sini ada pengecualian juga seperti dari angka 1. 1 itu bukan ichikai tapi ikai. Nah, 2 sampai 5 tetap sama, disebutkan angkanya terus ditambah kai. Nah, angka 6 bukan rokukai tapi rokai. Nah, sama. Nah, ini hampir seperti sama ya kayak yang ko ini. Yang membedakan adalah angka 6-nya. Sama angka 8-nya bisa hakai atau hachikai. Nah, angka 9-nya sama kyukai. 10-nya jukai atau jikai. Nah, kalau nanya berapa kali? Nankai, ya kan? Terus, selain kali, kai ini bisa menunjukkan lantai. Maksudnya kayak lantai keberapa? Oh, misalkan, Ya kayak tingkat bukan? iya tingkat. Nah, betul, kayak tingkat. Jadi, di tingkat keberapa? Di lantai keberapa? Misalkan, kita ada di gedung tingkat keempat atau lantai keempat. Nah, jadi apa nih kalau misalkan kita ada di lantai 4? Yonkai. Yongkai, ya kan? Oh, di gedung nih, gedungnya lantai berapa? Nah, misalkan lantai 9, Kyukai. Nah, terus mungkin ini teman-teman udah apa tuh nggak asing ya buat nanya umur. Nah, kalau nama umur itu kan berarti dia kata bantu bilangannya tahun ya, kalau dalam bahasa Indonesianya umurnya berapa tahun gitu kan. Atau kalau misalkan mau nanya boleh oikutsu. Tapi di sini kita juga bisa bilang nansai desu ka? Umurnya berapa gitu kan. Nah, 1 tahun itu bukan ichi ya, tapi isai. Nah, tapi kalau misalkan untuk angka 8 bukan hachisai tapi hasai. Terus angka 9-nya kyusai, terus 10-nya jusai sama jisai. Jusai atau jisai nggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kata bantu bilangan untuk tahun juga nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya tahun tanpa pakai sei juga udah bisa paham kok orang Jepang. Iman nansai desu ka? Misalkan ni Juni. Nah, nggak apa-apa. Sebenarnya udah paham kok. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Nah, ini kuisnya udah aku siapin juga. Oke, kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dikerjain dari sekarang. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, semuanya udah selesai ya. Oke, 77% ya. Rata-rata betulnya. Kayak gimana nih? Soalnya menurut teman-teman kayak gimana? Susah, gampang, atau biasa aja? Susah. Oke, susah ya. Masih kalau awal-awal masih susah banget emang sebenarnya. Jadi kalau buat angka-angka apalagi ya. Dulu juga Ya, aku ngerasa susah banget pas di angka sih.
Jadi emang harus dibiasain sih kalau Masih angka itu. bingung Sensei Masih sekarang bingung ya? ini. Yang dari Oke. ratusan pokoknya bingung. Sampai ratusan, dari ratusan ya. Iya. Oke. Nah, nggak Iya, apa-apa. Sensei. Kalau awal-awal pasti itu sih bingung sih sama kok. Cuman nanti yang penting teman-teman terbiasa aja dulu ya sama angka-angkanya. Nah, ini untuk yang nomor pertama. Nah, ini teman-teman udah pada betul semua ya ini ya. Jawabannya adalah ichi ya. Oke, ini udah 14 orang betul semua. Nah, terus ini betul juga semua. Oh, ada yang satu orang yang salah, Q. Nah, kalau Q itu angka berapa? 9. 9 ya. Nah, tapi ini kalau 8 itu adalah hachi. Nah, 9 ini adalah Q. Nah, 3 ini adalah sang ya. Oke, nah ini paling ada yang terkeleceh satu orang, jawabannya ichi. Nah, ini 24. Nah, Niju Yong ya. Kalau Niju berapa Niju? Angka berapa? 20. 20. Oke, kalau Niju ni 1. 22. 22 ya. 22. 22. Kalau Niju Ichi baru 21. Nih, kalau ini Niju Ichi 21. oke 21. Nah, ini ya, tadi angka 21 itu dia adalah Niju Ichi. Nah, ini baru Niju angka 20. Nah, ini angka 22 yaitu Niju ni ya. Nah, ini 120 ya. 120 itu ada yang bisa menyebutkan? Hyaku. Hyaku Ju. Yaku Oke, Niju. Hyaku Hyaku Niju. Niju. Hyaku Niju. Nah, kalau Hyaku itu berapa? 100. 100. Oke, 100 ya. Kalau ini Hyakuju berapa nih? 100 berapa nih? Hyakuju. 110. Oke, 110. Nah, ini kalau Seng 1000. 1000. Oke. Nah, ini tadi ya 1000. 1000 itu adalah Seng. Nah, 110 itu adalah Hyakuju. Nah, ini tadi 100 itu adalah Hyaku. Nah, ini mulai dari 1200. Nah, 1200 itu berarti kita harus pecah dulu ya 1000 sama 200. Nah, kalau 1000 apa? Seng. Kalau 200? Nih Hyaku. Oke, jadi Seng nih Hyaku. 1200. Nah, ini udah lumayan banyak yang betul yaitu 10 orang. Oke. Nah, ini tadi ya 1500 yaitu Seng Go Hyaku. 1400 yaitu Seng Yong Hyaku. 1300 yaitu Seng Sang Hyaku. Nah, ini mulai dari angka 12.000. Nah, berarti jangan terkecoh sama Juni Seng ya. Nah, tapi kita harus pecah dulu sama 10.000 ditambah 2.000. Kalau 10.000 itu tadi berapa angkanya bahasa Jepangnya? Ichimang ya. Nah, makanya dia Ichimang Niseng. Kalau Ichimang Goseng berapa? 15.000. Oke, 15.000. Kalau Ichimang Nanaseng? 17.000. Oke. Ichimang Kyuseng? 19.000. Oke, 19.000 ya. Nah, ini tadi 19.000 Ichimang Kyuseng. Nah, 15.000 itu adalah Ichimang Goseng. Nah, ini 17.000 Ichimang Nanaseng. Nah, ini adalah kanji ya. Ini kan, nah coba kalau di dalam hiragana atau diucapkan dalam bahasa Jepang berapa nih? Hyaku Niju ya. Niju. Oke, nah ini ya Hyaku Niju ya ini ya jawabannya ya Hyaku Niju. Nah, jadi ini ada kanji 100, ini ada kanji puluhan. Oh, ya kanji 2 dulu baru puluhan. Jadi Hyaku Niju. Jadi 120. Nah, kalau ini 19. nah, dibacanya apa bahasa Jepangnya? Kyuju. Kebalik Jukyu. Jukyu ya. Jukyu. Kalau Kyuju berarti 90 ya. Nah, ini kan angkanya 10 dulu ya, kanji angka 10 dulu baru angka 9. Jadi Jukyu. Oke. Nah, ini bahasa Jepangnya apa nih? Juyan. Oke, Juyong ya. Nah, ini kanji 10 sama kanji 4 ya. Jadi Juyong.
14. Nah ini Luna. Junana. Oke, Junana. Nah ini yang kanji 10 sama kanji 7. 7. Baik, Saigo lo. Jusang. 13. Jusang. Oke, 13. Jusang. Nah, pokoknya ini kan ada 3 garis. Pokoknya kalau angka 1 sampai 3 itu dia cuman garis lurus ya. 1 ichi cuman 1 garis, 2-nya ini 3 garisnya yaitu sang. Nah, itu ya kanji-kanji dasar yang harus teman-teman ketahui terutama dalam kanji angka ya. Oke, hai. Kiona tameni arigatou gozaimashita minasang. Ja, matarai sune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayasuminasai. Oyasumi sensei. Hai. Hoi, hoi.